Yang ketiga, yang dianjurkan untuk tergesa-gesa adalah membayar hutang. Nah, lempengan ini pada berasa dulu ya. Saudara, yang namanya utang tuh adat hidup. Hampir sebagian kita pasti pernah punya utang. Itu adat hidup tuh. Pinjam sono, bayar sini. Pinjam yang sono, bayar yang... Itu adat hidup. Sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Tapi yang dianjurkan oleh agama, kalau diberikan rizki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain waktu kalau minjem lagi, orang percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Habib Jindan matanallah bitulli hayatih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai. Ada satu pepatah mengatakan at-ta'anisis salamah wa fi ajalatin nadamah. Sikap hati-hati mendatangkan keselamatan, sementara tergesa-gesa sering mendatangkan kehancuran. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan. Apa saja? Pertama, nguburin jenazah. Ini dianjurin tergesa-gesa. Enggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama. 5-6 hari misalnya. Yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga ngeper kita. Dan saudara, jenazah itu kalau tidak ada wasiat, atas keputusan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Atau yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan menikahkan anak perempuan kalau udah cukup umur dan emang udah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang kita tahu punya anak perempuan udah cukup umur, udah minta kawin, nggak dinikahin, saya khawatir tuh anak bakalan kawin sendiri. Berabe. Yang ketiga, yang dianjurkan untuk tergesa-gesa adalah membayar hutang. Nah, lempengan ini pada berasa dulu ya. Saudara, yang namanya utang tuh adat hidup. Hampir sebagian kita pasti pernah punya utang. Itu adat hidup tuh. Pinjam sono, bayar sini. Pinjam yang sono, bayar yang... Itu adat hidup. Sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Tapi yang dianjurkan oleh agama, kalau diberikan rizki, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain waktu kalau minjem lagi, orang percaya. Hei. Ini kita gacok minjem doang. Bisa minjem doang, asal ditagih kayak petasan parung. Tar sok. Di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ada orang dari selesai sholat subuh sampai tengari bentet. Nah, tengari bentet ngerti ke tengari bentet. Dari selesai sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar, khusyuk di dalam masjid. Diparanin nih orang sama baginda Nabi, ditanya, "Mas, dari habis sholat subuh kok kagak keluar-keluar, khusyuk bener kamu? Lagi doa?" "Kagak." "Zikir?" "Enggak." "Tafakur kali?" "Bukan." "Terus ngapain dari habis sholat subuh sampai siang nggak keluar-keluar?" "Ya Rasul, maafkan saya. Terlalu banyak orang nyari saya lantaran utang. Ngendon aja di rumah digedor-gedor orang. Mau keluar takut keponggok. Saya lihat tempat yang rada aman ya di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Nah, besok-besok kalau ada yang lama di masjid, lu yang ngomong lu ya." Kata Nabi, "Mas, mau nggak saya kasih satu doa? Kalau doa ini kamu amalkan, Allah akan menghilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau doa ini kamu amalkan, Allah akan hilangkan perasaan di hatimu dari dililit utang." Jangan salah saudara, yang dihilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Utangnya mah kudu bayar. Lah enak ada doa utang jadi impas. Mau ya Rasul diajarkan doa ini kepada dia, tapi hakikatnya kepada kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzli wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. 3. Yang keempat, tergesa-gesa yang dianjurkan, segeralah bertobat dan jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Betapa dan berapa banyak kesalahan serta dosa-dosa kita, segeralah bertobat dan jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang serta ampunan Allah. Kalau saudara yang hadir di sini masuk sorga, amin. Kalau nanti saudara yang hadir malam ini masuk sorga, amin. Di sorga nanti saudara lihat para ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru. Nggak usah heran, emang tempatnya di sono. Terus saudara lihat lagi para pemimpin-pemimpin yang adil. Dari mulai RT, wali kota, sampai presiden. Saudara lihat mereka ada yang di sorga, enggak usah heran. Karena memang pemimpin yang adil tempatnya di sono. Kalau adil, kalau adil, saudara lihat lagi ada orang kaya, dermawan, ringan tangan. Bantu majelis taklim, bantu pesantren, bantu perjuangan ulama. Saudara nggak usah heran karena emang tempatnya orang-orang kaya yang dermawan tuh di sono. Tapi saudara bakalan terkejut. Ada pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, "Mbak Yu, udah lu dengerin aja." "Oh nopo Thomas?" "Loh kok ada di sorga Mbak Yu?" Oh.
Emang bagaimana ceritanya Mbak Yu kok bisa sampai masuk surga? Cerita nih perempuan, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini sopo, saya ini siapa, sampean kan tahu. Sampean juga pernah jadi langganan saya, Kak. Umpama. Tapi Mas jujur, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya jadi yatim piatu. Ada tetangga saya sedikit kaya, pelitnya 17 setan. Medit, pelit, koret, pantat kuning, buntut gasiran. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana? Ciledug. Ngapain di Ciledug? Ada temen Mas, nawarin kerjaan, kerjaannya mah enteng, duitnya lumayan. Emang kerja apa sih Mbak Yu? Dagang apem. Satu malam saya lewat Yayasan Al-Fakhriyah, nggak sengaja saya dengerin ada anaknya MJ lagi pidato. Mana tuh orang ganteng lagi. Katanya ada hadis qudsi, At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Inilah segerakan bertaubat. Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertaubat serta tidak berputus asa dari rahmat Allah, taubatmu insya Allah diterima. Dengar hadis kayak begini, saya buru-buru pulang taubat, pulang kampung saya bertobat. Alhamdulillah taubat saya diterima. Saya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya atas izin Allah, atas rahmat Allah, saya dimasukkan ke dalam surga. Saudara, karena itu tidak ada yang tahu berapa lama kehidupan kita di alam dunia. Yang penting buat kita orang beriman, hidup tidak akan pernah berputus asa. Hidup tidak akan pernah berputus dari rahmat Allah, dan segeralah bertobat atas kesalahan dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.